Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di saat Gaza akhirnya memasuki masa gencatan senjata dengan Israel dan dunia mulai bernafas lega, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana dengan tepi barat, wilayah Palestina yang dipimpin oleh Fatah di bawah Mahmud Abbas? Apakah mereka benar-benar hidup dalam kedamaian, atau justru menghadapi bentuk lain dari tekanan yang tak terlihat dunia? Sebuah wilayah yang tak terdengar ledakan roket, tapi setiap malam tetap dipenuhi ketegangan, razia militer, dan bayang-bayang pendudukan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan mengapa konflik yang tampak tenang itu justru bisa menjadi bara baru di masa depan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Ketika Gaza mulai memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, sebagian orang berpikir bahwa seluruh Palestina kini bernafas lega. Namun benarkah demikian? Bagaimana dengan tepi barat, wilayah yang juga diduduki Israel, namun dipimpin oleh faksi Fatah di bawah Mahmud Abbas? Sebuah kawasan yang tak terdengar ledakan roket, tapi setiap harinya bergema suara tembakan dan ketegangan. Inilah kisah di balik dua wilayah Palestina yang berbeda nasib, namun sama-sama terluka. Gaza dan tepi barat memang satu tanah air, namun mereka terpisah secara politik dan geografis. Sejak tahun 2007, Gaza berada di bawah kendali Hamas, sementara tepi barat dikendalikan oleh Pemerintahan Otonomi Palestina atau Palestinian Authority yang didominasi oleh Fatah. Dua kubu ini memiliki visi berbeda. Hamas memilih jalur perlawanan bersenjata, sementara Fatah lebih menempuh diplomasi dan koordinasi terbatas dengan Israel. Perbedaan inilah yang membuat jalur politik Palestina berjalan di dua arah yang tidak selalu seirama. Ketika perang besar meletus di Gaza pada Oktober 2023, dunia menyaksikan serangan udara, roket, dan kehancuran tanpa henti. Namun di saat yang sama, di tepi barat, situasi tampak tenang di permukaan. Tak ada invasi besar, tak ada peluncuran roket. Tapi di balik itu, militer Israel mempertegat operasi mereka di setiap kota Palestina. Jenin, Nablus, Hebron, dan Tulkarem kini berubah menjadi kawasan pengawasan ketat, tempat setiap rumah bisa digeledah sewaktu-waktu. Israel berdalih untuk mencegah serangan kelompok bersenjata kecil. Tapi bagi warga, semua itu adalah babak baru dari tekanan militer yang tak berujung. Data dari Lembaga Kemanusiaan Internasional menunjukkan bahwa sejak awal perang Gaza meledak, ratusan warga sipil tepi barat kehilangan nyawa. Mereka bukan tentara, bukan pejuang, melainkan warga biasa yang hidup di bayang-bayang pengerebekan. Setiap pekan, laporan datang tentang pengusiran, penangkapan, dan bentrokan yang terjadi di jalan-jalan sempit kamp pengungsi. Situasi ini oleh para pengamat disebut sebagai konflik bersenjata tingkat rendah. Bukan perang terbuka, namun juga jauh dari kedamaian. Kamp pengungsi Jenin menjadi simbol dari luka itu. Dulu hanya tempat berlindung, kini menjadi arena bentrokan antara pasukan Israel dan faksi-faksi muda Palestina. Anak-anak tumbuh di antara suara tembakan, sekolah-sekolah hancur, dan rumah-rumah penuh lubang peluru. Mereka belajar bertahan hidup di bawah tekanan yang nyaris konstan. Di sisi lain, pemukim Israel semakin meluas ke tanah-tanah yang dulunya milik warga Palestina, memicu kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Namun berbeda dengan Hamas yang memilih jalur perlawanan terbuka, Fatah di bawah Mahmud Abbas justru menempuh jalan diplomasi. Mereka mengutamakan negosiasi, tekanan politik internasional, dan koordinasi keamanan terbatas dengan Israel. Abbas percaya bahwa jalan perundingan lebih mungkin membawa pengakuan dunia atas negara Palestina. Tetapi di lapangan, sebagian generasi muda Fatah mulai kehilangan kesabaran. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil bersenjata sendiri, beroperasi secara independen melawan tentara Israel.
Perpecahan ini menciptakan situasi paradoks di tepi barat. Pemerintah Fatah berbicara tentang perdamaian dan koordinasi, tetapi di ganggang Jenin dan Nablus, suara perlawanan terus menggema. Warga merasa berada di antara dua dunia, diplomasi yang berjalan lambat dan realitas militer yang menekan setiap hari. Ketegangan inilah yang membuat tepi barat tampak seperti zona abu-abu, bukan perang besar, namun juga tidak benar-benar damai. Sementara itu, media internasional lebih banyak menyoroti Gaza, membuat kisah tepi barat seolah menghilang di balik layar berita. Padahal di sana, setiap malam selalu ada razia, setiap pagi selalu ada laporan korban. Bagi banyak warga, hidup di tepi barat bukanlah tentang menunggu perang, melainkan tentang bertahan di tengah ketidakpastian. Mereka hidup dengan suara drone di langit, dengan bayang-bayang pos militer di ujung jalan, dan dengan harapan bahwa dunia masih mau mendengar kisah mereka. Maka ketika dunia berbicara tentang gencatan senjata di Gaza, mereka di tepi barat hanya bisa tersenyum pahit. Karena bagi mereka tak ada istilah gencatan dalam kehidupan yang setiap harinya dipenuhi patroli bersenjata dan pembatasan gerak. Inilah dua wajah Palestina yang berbeda. Gaza yang terbakar oleh perang besar dan tepi barat yang perlahan melebur dalam tekanan yang tak terlihat. Ketika dunia menatap Gaza dan berharap gencatan senjata membawa ketenangan, di tepi barat justru kehidupan berubah menjadi semakin mencekam. Tidak ada ledakan roket di langit, namun suara tembakan dan sirene ambulans menjadi bunyi yang akrab setiap malam. Militer Israel memperketat operasi mereka di seluruh wilayah utara tepi barat dengan alasan mencegah munculnya front kedua. Namun di mata warga Palestina, yang terjadi bukan pencegahan, melainkan pendudukan yang makin brutal. Setiap minggu, laporan bentrokan baru muncul. Desa-desa seperti Jenin, Nablus, dan Tulkarem kini dikenal bukan karena pasar atau kebunnya, melainkan karena seringnya menjadi lokasi penggerebekan. Pasukan Israel menembus jalan sempit, menahan puluhan pemuda, menghancurkan rumah-rumah yang dianggap markas perlawanan. Sementara itu, keluarga yang tinggal di sekitar lokasi hanya bisa bersembunyi di balik tembok, berharap malam cepat berlalu. Dalam laporan Lembaga Kemanusiaan Internasional, disebutkan bahwa sejak Perang Gaza pecah pada Oktober 2023, hampir 1.000 warga Palestina tewas di tepi barat. Sebagian besar di antaranya adalah penduduk sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Setiap operasi militer meninggalkan jejak luka baru, rumah yang rata dengan tanah, sekolah yang rusak, dan ladang yang tidak lagi bisa ditanami. Namun semua ini jarang muncul di layar televisi dunia karena perhatian publik terfokus pada Gaza. Operasi yang disebut Israel sebagai pembersihan wilayah seringkali berujung pada kehancuran besar. Kamp pengungsi Jenin misalnya sudah berkali-kali diserbu pasukan bersenjata berat. Dinding rumah penuh lubang peluru, jalan-jalan tertutup reruntuhan beton, dan kabel listrik menggantung seperti benang perangkap. Setiap kali operasi selesai, warga kembali keluar hanya untuk memungut sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Di tengah kekacauan itu, kelompok muda bersenjata muncul dengan wajah penuh amarah. Mereka bukan bagian resmi dari Hamas, namun juga tak sepenuhnya tunduk pada Fatah. Banyak di antara mereka berasal dari kamp pengungsi, tumbuh dalam generasi yang hanya mengenal ketakutan dan perlawanan. Mereka menyebut diri sebagai Laskar Kamp, melawan dengan senjata seadanya, seringkali hanya dengan keyakinan bahwa mati berarti kehormatan. Fatah yang menguasai pemerintahan di tepi barat masih berpegang pada jalur diplomasi. Mahmud Abbas berusaha menjaga koordinasi keamanan dengan Israel agar situasi tidak meledak lebih besar. Namun, langkah itu justru menimbulkan perpecahan di dalam negeri. Banyak pemuda menuduh Fatah terlalu lembek, terlalu percaya pada perundingan yang tak kunjung membawa hasil. Mereka merasa ditinggalkan oleh pemimpin mereka sendiri dan akhirnya memilih bertindak dengan cara mereka. Hubungan antara otoritas Palestina dan Israel memang rumit.
Secara resmi mereka masih berkoordinasi untuk keamanan, namun di lapangan tentara Israel tetap melakukan operasi tanpa izin. Setiap kali ada insiden penembakan, ketegangan meningkat. Fatah harus menenangkan warganya, sementara Israel tetap menegaskan bahwa semua tindakan adalah bagian dari keamanan nasional. Sementara itu, pemukim Israel di wilayah tepi barat terus memperluas lahan mereka. Banyak desa Palestina kehilangan tanah pertanian karena digusur untuk permukiman baru. Insiden kekerasan antara pemukim dan warga setempat meningkat tajam. Beberapa laporan mencatat bahwa hanya sedikit pelaku dari pihak pemukim yang benar-benar ditangkap, membuat rasa keadilan di mata warga Palestina semakin hilang. Bagi masyarakat tepi barat, hidup di bayang-bayang tentara dan pemukim adalah ujian yang tak ada habisnya. Mereka bangun pagi untuk mencari air di tengah blokade, melewati pos pemeriksaan untuk bekerja, lalu pulang malam dengan rasa was-was. Setiap langkah mereka seolah diawasi, setiap suara keras bisa berarti bahaya. Mereka tidak sedang hidup di masa perang terbuka, tetapi juga tidak merasakan kedamaian. Begitulah keadaan tepi barat di tengah gencatan senjata Gaza. Di sana, kedamaian hanyalah jeda yang rapuh, karena meski tidak ada perang besar, peluru masih berdesing di udara dan tanah masih terus diperebutkan. Bagi warga Palestina di tepi barat, setiap hari adalah perjuangan untuk tetap hidup di bayang-bayang pendudukan yang tak pernah benar-benar berhenti. Di saat dunia menyoroti Gaza sebagai pusat konflik, tepi barat perlahan berubah menjadi luka yang terlupakan. Tidak ada headline besar di media internasional, tak ada siaran langsung dari reruntuhan desa. Namun, di balik tembok pembatas dan jalan-jalan yang dijaga militer, kehidupan di tepi barat terus berlangsung dalam ketegangan yang nyaris permanen. Masyarakat di sana hidup di antara diplomasi yang rapuh dan ancaman yang nyata setiap hari. Koordinasi keamanan antara otoritas Palestina dan Israel menjadi fondasi rapuh yang menahan wilayah itu dari ledakan besar. Mahmud Abbas masih berupaya menjaga hubungan itu, meski banyak pihak menuduhnya terlalu lunak terhadap Israel. Di sisi lain, Israel menganggap kerjasama tersebut penting untuk mencegah munculnya kelompok bersenjata baru di tepi barat. Namun, di lapangan, koordinasi itu tidak selalu berjalan mulus. Seringkali pasukan Israel masuk ke wilayah yang dikuasai otoritas Palestina tanpa pemberitahuan, memicu ketegangan baru dan menambah kebencian di hati warga. Faksi muda dari Fatah kini menjadi simbol kemarahan generasi yang tak lagi percaya pada diplomasi. Mereka lahir di tengah blokade, tumbuh melihat teman dan keluarganya ditangkap tanpa pengadilan. Bagi mereka, perdamaian hanyalah kata kosong yang diucapkan di ruang konferensi. Mereka ingin bertindak, bahkan jika itu berarti melawan keputusan pemimpinnya sendiri. Inilah benih konflik internal yang kini tumbuh di jantung tepi barat. Kamp pengungsi Yenin dan Nablus menjadi tempat di mana kemarahan itu meledak. Serangan demi serangan dari militer Israel memicu perlawanan spontan. Bentrokan terjadi di gang-gang sempit di antara rumah-rumah tua dan atap besi karatan. Anak-anak menyaksikan dari jendela, sementara ibu-ibu berteriak memanggil nama anak mereka yang tertinggal di luar. Suara tembakan menjadi bahasa sehari-hari, dan bau gas air mata menempel di udara seperti kabut yang tak kunjung pergi. Di luar medan bentrokan, tekanan juga datang dari pemukim Israel yang semakin agresif memperluas wilayah. Ladang zaitun milik keluarga Palestina sering dibakar atau dirampas, sementara aparat hanya menonton tanpa bertindak. Beberapa laporan menyebut, sepanjang 2 tahun terakhir, ribuan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumahnya karena kekerasan pemukim. Keadilan terasa begitu jauh, bahkan untuk sekedar mendapatkan pengadilan atas tanah sendiri. Bagi Fatah dan pemerintahan otonomi Palestina, menjaga keseimbangan di tengah situasi ini menjadi tugas yang hampir mustahil. Mereka harus menenangkan rakyatnya, bernegosiasi dengan Israel, dan meyakinkan dunia bahwa jalur diplomasi masih punya harapan. Namun, di tengah tekanan militer, ekonomi, dan politik, posisi mereka semakin goyah. Banyak warga menilai otoritas Palestina kehilangan kendali atas sebagian besar wilayahnya. Beberapa bahkan menyebut tepi barat kini ibarat bom waktu yang menunggu untuk meledak.
Sementara itu, pembangunan permukiman Israel di area C terus berjalan tanpa henti. Setiap tahun, rumah-rumah baru dibangun di atas tanah yang dulunya milik warga Palestina. Checkpoint bertambah, jalan baru khusus pemukim dibuka, dan rambu-rambu peringatan militer muncul di setiap tikungan. Bagi banyak warga, ini bukan sekedar kehilangan tanah, melainkan kehilangan masa depan. Mereka tahu, semakin lama dunia diam, semakin kecil peluang Palestina memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Namun di tengah gelapnya situasi, sebagian masyarakat tepi barat tetap berusaha mempertahankan kehidupan normal. Sekolah tetap dibuka, pasar tetap berjalan, dan doa tetap dilantunkan di masjid-masjid tua. Setiap malam, dari Ramallah hingga Hebron, azan tetap berkumandang, mengingatkan mereka bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Mereka tahu, selama masih ada doa dan keyakinan, tanah itu belum benar-benar kalah. Dan begitulah tepi barat hari ini. Bukan perang besar seperti di Gaza, tapi juga bukan kedamaian seperti yang dibayangkan dunia. Wilayah ini berdiri di antara diplomasi dan peluru, di antara negosiasi dan pengerebekan. Konflik yang tak pernah berhenti, hanya berganti bentuk, dari perang terbuka menjadi tekanan yang membungkam perlahan. Tepi barat adalah cermin dari konflik yang tak selalu terlihat oleh mata dunia. Di sana, tidak ada sirene serangan udara, tapi ada suara langkah tentara di setiap malam. Tidak ada ledakan besar di televisi, tapi ada rasa takut yang menyelinap di setiap rumah sederhana. Warga Palestina di tepi barat hidup dalam keseharian yang menegangkan di antara diplomasi yang rapuh dan kenyataan militer yang terus menekan. Sementara dunia membicarakan gencatan senjata di Gaza, mereka di sini hanya bisa bertahan, menunggu hari di mana hidup mereka benar-benar bebas dari pengawasan dan kekerasan. Mereka masih berharap pada perubahan, pada diplomasi yang adil, dan pada dunia yang mau mendengar jeritan tanpa suara di balik tembok-tembok tinggi. Karena bagi mereka, Palestina bukan sekedar wilayah melainkan rumah yang harus terus diperjuangkan, meski dengan tangan kosong. Dan selama masih ada harapan, mereka percaya kemerdekaan bukanlah mimpi yang mustahil, melainkan janji yang akan datang pada waktunya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.